Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Let There Be Carnage. Film ini bercerita tentang Venom yang kembali beraksi melawan pembunuh berantai. Eddie yang masih merasa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai manusia setengah alien Venom, kali ini Eddie malah harus dihadapkan dengan pembunuh berantai bernama Cletus Kasady. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Pada tahun 1996, di sebuah sekolah reformasi San Estes, California, seorang wanita bernama Frances Barrison akan dibawa pihak keamanan ke tempat khusus karena mutasi yang terjadi dalam tubuhnya sangat berbahaya. Di ruangan yang lain, kekasihnya yang bernama Cletus Kasady tidak bisa berbuat banyak. Saat dimasukkan ke dalam mobil tahanan, seorang polisi bernama Mulligan yang mengawal Frances langsung diserang oleh kekuatan teriakannya. Dengan terpaksa, Mulligan menembak wanita ini. Ternyata tembakan itu hanya melukai salah satu matanya. Sekian tahun berlalu dan cerita beralih ke masa kini. Frances ditempatkan di dalam sel khusus dengan penjagaan berlapis. Bahkan pihak keamanan menggunakan penutup telinga untuk mencegah serangan Frances. Mereka memberikan surat kabar yang memuat berita tentang kemungkinan pacarnya Cletus akan dieksekusi mati karena kejahatan dia dalam melakukan pembunuhan berantai. Dan inilah sosok Cletus sekarang yang terkurung di sebuah penjara. Polisi yang dulu pernah diserang oleh Frances kini menjabat sebagai seorang detektif. Dia memanggil Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy. Mulligan tidak tahu persis apa yang mau disampaikan oleh Cletus. Sosok mutan yang berada di dalam tubuh Eddie muncul dan dia disebut Venom. Kesal dengan sikap detektif ini, Venom hendak memangsanya, tapi Eddie langsung mencegah dan masuk ke dalam toilet. Venom dengan nalurinya memakan manusia jahat sudah merasakan kelaparan karena selama ini Eddie tidak pernah memberinya hidangan. Di dalam toilet, mereka berdua saling berdebat. Eddie menyuruhnya diam ketika dia sedang bekerja. Eddie dengan latar belakang sebagai jurnalis diminta oleh Cletus untuk menuliskan tentang kisahnya sebagai pembunuh berantai. Dan imbalannya yang menjadi milikku akan menjadi milikmu, kata Cletus. Sebelum pergi, Venom berbisik kepada Eddie untuk melihat tulisan di dalam sel Cletus. Kepadamulah perselisihan diberikan di antara penderitaan. Setelah keluar, Mulligan yang kini conge meminta kepada Eddie untuk memberikan informasi apa yang diucapkan oleh Cletus yang mungkin berkaitan dengan lokasi para korban yang telah dia bunuh. Eddie memilih untuk pergi membeli coklat pengganti daging manusia untuk Venom. Kembali ke rumah, Venom menggerakkan tangan Eddie dengan sangat cepat untuk menggambar sesuatu. Beberapa kali percobaan, Eddie masih tidak paham dengan maksud temannya itu. Hingga akhirnya Venom menunjukkan sebuah pantai di Rodeo, California. Holy cow. Would you say your friendship with Cletus? Terungkapnya lokasi kuburan para korban atas jasa Eddie membuat namanya melejit kembali. Tapi justru menjatuhkan kredibilitas kepolisian dan FBI. Dan Cletus sendiri akan dijatuhi hukuman mati. Man. Thank you, Eddie Brock. Venom yang masih merasakan kelaparan disuruh Eddie untuk memakan ayam-ayam itu. Venom menolak karena kedua ayam itu sudah menjadi sahabatnya. Eddie menyuruh Venom mengikuti aturan untuk mencegah penyelidikan FBI. Jika rahasia terbongkar, mereka akan ditempatkan di area 51. Bosan dengan omelan Venom, Eddie mengajaknya ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat. Ternyata Nyonya Chen ini mengetahui rahasia mereka dengan imbalan dia akan mendapat perlindungan. Karena coklatnya telah habis, Eddie membawa Venom ke kandang ayam. Venom kembali protes karena yang dia butuhkan adalah otak manusia, bukan otak ayam yang membuatnya makin bodoh. I'm done with. Look at all the amazing things sting our talent. Dari atap gedung, Venom melihat seorang penjahat yang sedang merampok wanita. Seakan mendapat durian runtuh, Venom akan memangsa pria itu, namun Eddie kembali melarangnya dan akhirnya pria itu hanya dilempar.
Tiba-tiba, kekasih lama Eddie yang bernama Anne kembali menghubungi dan memintanya untuk ketemuan di malam minggu. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah kafe. Awalnya, Eddie begitu optimis dan percaya diri Anne ingin mengajaknya kencan. Padahal, dia langsung menunjukkan cincin pertunangan yang diberikan oleh Dr. Dan. Seketika itu pula, Eddie patah hati namun dia berusaha untuk menutupinya. Anne tidak bisa dibohongi dan yakin bahwa Venom masih berada dalam tubuh Eddie. Meskipun Anne tahu Eddie sangat mencintainya, namun dia tidak bisa terus berada dalam bahaya. Sebelum Eddie pergi, Anne meminta Venom untuk menjaga Eddie. Pagi hari, Venom membuatkan sarapan untuk Eddie demi menghibur hatinya yang sedang galau. Dan hasilnya amburadul. Venom kemudian mengambilkan surat yang dikirim untuk Eddie. Surat itu ternyata ditulis oleh Cletus. Dia mengundang Eddie di hari kematiannya. Cletus mengaku kepada Eddie telah membunuh ibu dan neneknya. Ini semua karena Saint Estes, rumah yang diperuntukkan untuk anak-anak terlantar yang mendidik mereka dengan kejam kecuali seseorang yang dia sebut sebagai penerang. Esok hari, Eddie memutuskan untuk kembali ke penjara menemui Cletus. Meskipun Venom tidak sependapat dengannya, namun Eddie tetap berangkat. Saat bertemu dengan Eddie, Cletus menyampaikan kekecewaannya dan mengutuk Eddie agar jomblo seumur hidupnya. Yang menyakitkan, Cletus menyinggung masa lalu Eddie yang telah membunuh ibunya saat dia dilahirkan hingga ayahnya sangat membenci Eddie. Seketika, Eddie meluapkan kemarahan dan hendak memukul Cletus. Tapi Cletus malah menggigit tangan Eddie. Yang mengejutkan, Cletus tahu betul darah manusia asli dan anehnya kali ini dia merasakan darah yang pahit serasa tai kotok. Eddie dan Venom kembali memperdebatkan hubungan mereka sebagai teman yang tidak berjalan mulus. Satu sama lain saling menghujat. Bahkan Eddie menyebut Venom sebagai makhluk alien yang diusir dari planet Mingmong. Tak terima dengan pernyataan Eddie, sebuah pukulan ke hidung langsung dilayangkan Venom. Alhasil pertengkaran mereka menghancurkan seluruh perabotan. Out! Get out! Take your stuff! Get out! Si bapak tua yang berada di luar ikut ngomel. Venom kemudian menjatuhkan TV LED milik Eddie. Pak tua yang hampir ketiban TV mengancam akan melapor kepada polisi. Eddie membalas Venom dengan menarik lidahnya hingga ngelel. Pertengkaran mereka berbuntut keputusan Venom untuk keluar dari tubuh Eddie dan masuk ke tubuh si bapak. Tak sampai di sana, Venom menghancurkan motor satu-satunya milik Eddie. Venom pergi dan pindah ke tubuh seorang wanita. Sayonara! Kembali ke Cletus yang sudah berada di atas ranjang kematian. Tepat jam 9 malam, Cletus dieksekusi mati dengan suntikan. Tiba-tiba, mutan dalam tubuh Cletus keluar. Something wicked! Dia dijuluki sebagai Carnage. Mutan itu melakukan penyerangan kepada seluruh petugas sipir yang berada di dalam penjara. Aksi mutan itu mendapat aplaus dari seluruh narapidana. Any last words, Warden? No! Carnage berubah kembali menjadi Cletus berjalan dengan santuy lolos dari hukuman mati. Kembali ke Eddie. Dia sibuk membereskan rumahnya yang porak-poranda. Saat sedang santuy menonton TV, Eddie terkejut saat mengetahui Cletus berhasil kabur dari eksekusi mati. Tak lama kemudian, detektif Mulligan datang ke rumahnya. Dia meminta informasi yang diucapkan Cletus dan memperingatkannya untuk bersembunyi karena Cletus pasti akan mencarinya. Eddie nampak kebingungan apa yang harus dia lakukan. Kopai dulu. Lanjut, Venom memilih untuk berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya dalam sebuah pesta topeng. Dia sempat dihujat karena menggunakan kostum yang jelek. Sementara itu, Cletus hidup bebas dengan mencuri sebuah mobil mewah warna merah yang cocok dengan jati dirinya. I am. And once I I know where to find him, but first... deal.
Deal. Venom ingin dirinya diketahui orang dan tidak lagi bersembunyi seperti keinginan Eddie. Eddie sendiri datang ke San Estes. Dia menemukan ukiran pohon dengan inisial CK dan FB. Eddie langsung menghubungi Mulligan untuk menanyakan inisial FB. Dia menjawab itu adalah Francis Barrison. Dia sudah tewas karena Mulligan sendiri yang menembaknya. Cletus membajak laptop seorang petugas kasir untuk menemukan lokasi keberadaan kekasihnya Francis. Terungkap, kini dia berada di lokasi rahasia yang disebut Ravencroft. Ketika si imam mengecek keadaan Francis, tiba-tiba Cletus muncul dan langsung mencekiknya. Cletus lalu memperkenalkan temannya Carnage yang dengan mudah menghancurkan sel khusus Francis. That is so hot. Dan mereka pun celepot. Mereka berdua menghancurkan mobil-mobil polisi yang hendak menangkap mereka kembali. Bahkan Francis kembali mengeluarkan jurus aumannya. Bukan hanya orang biasa, Carnage yang sensitif terhadap suara meminta Francis tidak melakukan lagi karena itu sangat menyakitkan baginya. Nyonya Chen terkejut saat seorang pria masuk. Ternyata Venom yang sudah lemas dan lapar meminta coklat kepadanya. Polisi bertindak cepat dengan menangkap Eddie. Mulligan kembali menekannya untuk menceritakan kisah sebenarnya tentang monster yang pernah terlihat bersama dia. Dan kali ini muncul monster lain yang mengikuti Cletus. Eddie akan menjawabnya setelah dia menelepon seseorang. Ternyata Eddie meminta bantuan Anne. Dia datang bersama tunangannya yang bernama Dan. Eddie meminta bantuan Anne untuk menemukan kembali Venom dan menyelesaikan masalah ini. Anne datang ke toko Nyonya Chen. Sebuah berita menayangkan kebakaran besar terjadi di San Estes. Anne ingin bertemu dengan Venom. Dan ternyata Venom berada dalam tubuhnya. Anne langsung membujuk Venom untuk kembali ke tubuh Eddie. Dia membutuhkan bantuannya untuk melawan Cletus. Setelah membakar San Estes, Cletus, Francis, dan Carnage akan membalaskan dendam mereka kepada Mulligan, Eddie, dan Venom. Anne kembali menemui Eddie dan kali ini dia bersama Venom. Mereka langsung kabur dari kantor Mulligan. Sebelum beraksi, Eddie disuruh minta maaf kepada Venom dengan penuh penghayatan. Dan Venom langsung mengarahkan tangan Eddie untuk memeluk Anne. Mulligan menemukan dan bermaksud menangkap Cletus, tapi justru dia yang ditangkap olehnya. Sementara itu, Francis datang ke rumah Eddie. Karena tidak menemukannya, dia langsung mengacak-ngacak barang-barang Eddie dan menemukan sebuah cincin dan foto Anne yang akan dia jadikan umpan. Francis langsung menuju rumah Anne dan menangkapnya sebagai Sandra. Tunangannya diberi sebuah pesan yang ditujukan kepada Eddie. Eddie langsung dihubungi Dan untuk menuju katedral yang menjadi lokasi pernikahan dua penjahat ini sekaligus lokasi Anne disekap oleh mereka. Sesampainya di katedral, dua mutan ini langsung berhadapan untuk saling menyerang. Oh shit! Francis kembali mengeluarkan auman yang membuat Carnage kembali marah dan langsung memukulnya. Carnage dan Venom kembali terlibat pertarungan. Kuatnya si monster merah ini membuat Venom kewalahan. Si bapak pastor langsung dilahap sebagai penambah stamina. Mulligan yang hendak kabur dan meminta pertolongan kembali dicegat Francis. Dia langsung menyerang bagian mata Mulligan seperti yang pernah dilakukan kepadanya dari atas dan membantu dengan menumpahkan minyak dan api untuk membakar Carnage. Dan hampir saja menjadi santapan. Untungnya Venom kembali datang membantunya. Ketika bel berbunyi, mereka tidak berani muncul dan giliran Eddie dan Cletus yang terlibat baku hantam. Cletus memukuli Eddie dengan sebuah palu sedangkan Mulligan tewas di tangan Francis. You didn't write about the...
Saat Carnage hendak mengeksekusi mati Anne, Francis meminta kepada Cletus untuk menghentikan ini. Sudah cukup. Carnage yang tidak terima membungkam mulut Francis. Eddie memompa semangat Venom bahwa mereka pasangan yang cocok dan tidak terkalahkan. Venom pun kembali bangkit untuk menyerang Carnage. Berbekal sebuah besi, dia naik ke atas menara untuk menghujam kepala Carnage. Usahanya sia-sia, itu tidak melumpuhkan si merah ini. Dalam kondisi tercekik, Venom dan Eddie masih sempat menyelamatkan Anne. Si merah terus menyerang. Father, one of us must die. Francis kembali bangkit dan sempat dibanting. Saat jatuh tepat di bawah lonceng, dengan sekuat tenaga, Francis kembali mengeluarkan jurus aumannya. Strategi itu berhasil melemahkan Carnage hingga terlepas dari tubuh Cletus. Venom langsung menariknya dan memakan si merah bagaikan permen marshmallow. Dan terakhir, Venom menyantap kepala Cletus. Eddie dan Anne untuk terakhir kalinya berpisah. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Let There Be Carnage ini? Film Venom Let There Be Carnage sejatinya memang fokus pada pergulatan Tom Hardy menjadi Eddie Brock dan Venom. Meski begitu, Andy Serkis tidak lupa memberikan gambaran canggih sebagai hiburan. Seperti kala berbagai senjata keluar dari tubuh Venom dan pertarungan yang seru. Namun akan lebih seru lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.